paru-paru. Ini paru-paru flek, ini namanya flek pada paru flek. Nah, alhamdulillahnya paru-parunya besar, maksudnya montok lah ibaratnya, tidak yang mengkerut kecil. Walaupun ada fleknya itu ada. Penyebab flek ya banyak, bisa karena asap rokok, asap kendaraan, asap obat nyamuk, asap debu-debu di sana misalkan, itu juga bisa. Namanya masih kecil kan, paru-parunya masih lemah, masih sensitif. Terus ini jantungnya ini apa namanya, bentar, paling ini apa namanya, penyumbatan pembuluh jantungnya terlalu tebal. Ini kan penyumbatan pembuluh jantung terlalu tebal ibaratnya. Namun jantungnya tidak keras kok, tidak keras. Jantung yang kurang sehat kan yang mengeras, ini kan tidak keras. Hanya ini yang sebelah sini, itu pun sebelah sini aja, cuma satu ini aja yang penyumbatan pembuluh darahnya terlalu tebal. Paling karena jantungnya kecapean misalkan, capek. Mungkin kayak anak-anak nggak dewasa kecapean lari-lari lah, atau kecapean apa, itu kan jantungnya detaknya terlalu banyak, terlalu kebanyakan, tiap harinya terlalu kebanyakan. Jadi ya ini mudah-mudahan kepindah ke kelinci sehingga penyumbatan pembuluh darah di jantungnya baik kembali, mudah-mudahan gitu. Tapi ini tidak yang, menurut saya sih di jantung tidak yang begitu gawat menurut saya. Malah justru area paru-paru dan tenggorokan itu. Tenggorokan kan saat ada kerak bisa demam, bisa sakit banyak. Radang tenggorokan kan bisa banyak. Bisa apa namanya, batuk-batuk misalkan, bisa panas dalam gitu kan, tenggorokan kan gitu kan. Nah, terus ini di usus, ini usus ada radang namanya. Yang putih-putih seperti ini namanya radang. Kemudian dicek lagi ya. Ini juga radang usus ini. Nah, ini juga radang usus kan, kayak warnanya putih. Ini radang usus. Jadi radangnya apa ya, tidak cuma satu, lumayan ada beberapa gitu. Radang itu intinya gini, kayak sariawan sih ya. Jadi kayak terlalu banyak sisa makanan yang menempel di dinding usus misalkan. Ini ada radang lagi, ini kan ada dua yang kayak gini, ini kelihatan gitu. Yang putih ini loh, terlalu banyak sisa makanan yang menempel di dinding usus, nanti akhirnya jadi sariawan. Seperti halnya misalkan kita tidak sikat giginan 3 hari misalkan, kan gusi dan gigi kita kotor, nanti sariawan gusinya gitu kan. Begitu juga usus kalau terlalu banyak sisa makanan yang nempel di dinding usus, di dinding-dinding itu bisa sariawan. Apalagi yang nempel itu saus misalkan, terus mecin yang di snack, pengawet apa misalkan gitu kan, itu ya nanti bisa jadi sariawan. Mending kalau yang nyangkol di sini nasi, kita minum aja langsung kebawa ke sana gitu kan. Jadi kalau pengawet, mecin atau formalin misalkan, atau jatimnya apa kan, dia nempel, merekat gitu. Makanya kan nggak anak kecil, nggak dewasa, banyak-banyaklah makan makanan yang sifatnya buah-buahan yang berserat misalkan loh. Serat itu kan baik untuk usus, itu kan ususnya biar lentur, biar tidak kaku. Usus itu bisa kaku. Makanya ada perutnya keras itu ya karena ususnya lagi keras, lagi kaku. Karena ya itu kurang serat misalkan. Coba kalau lihat bayi ya, kadang ya anak saya pernah umur 8 bulan misalkan, nya susah itu kan, wah sampai nangis, sampai apa ya. Iya kan, akhirnya kan gini, iya ya, ini seratnya kurang. Intinya kan saluran selang untuk keluarnya itu mengeras, jadi ya susah, tidak lentur gitu loh. Harusnya kan lentur. Nah lenturnya gimana ya, itu buah-buahan itu misalnya. Buah-buahan itu tumbuh-tumbuhan intinya. Organik. Malah lebih baiknya kan lebih prioritas tumbuh-tumbuhan daripada binatang, maksudnya gitu loh. Walaupun binatang tetap boleh. Makanya kita bisa hidup dengan vegetarian, itu bisa. Kita tidak makan daging, kita makannya tumbuh-tumbuhan terus, apa daun apa buah-buahan, itu bisa hidup. Tapi sebaliknya,
tiap hari kita makan daging terus nggak makan buah-buahan, itu nggak bisa. Pasti nanti datang penyakit apalah gitu loh. Karena kurang zat hijau daun, zat-zat vitamin yang sangat banyak di buah-buahan itu kan apa ya. Terus organ hati. Ini organ hatinya bersih ini kok. Nah paling gini, ini ada putih-putih kecil. Ini kan kelihatan ada warna putih kecil. Jadi organ hati itu pabrik pengelola darah utama pada tubuh. Kayak pabrik darah wis ibaratnya. Jadi ketika sistem darahnya rusak, darah-darah kotor misalkan, nanti terjadi kerusakan juga pada organ hati. Ini organ hatinya ada putih-putih satu ya kayak gini. Ini kerusakan sistem pada darah. Ya ini sudah kebina ke kelinci sehingga insya Allah organ hatinya sudah mulus lagi gitu. Itu banyak terjadi darah-darah kotor itu banyak terjadi. Namanya sistem darah itu kan kita kan hidup dengan sistem darah ya. Dan ini lambung. Ini lambungnya banyak ini yang merah-merah ini. Akhirnya lambungnya sering mengeras. Ini lambungnya juga keras kok. Sebelah sini enggak keras. Sebelah sini keras. Kenapa? Yang situ apa? Yang ini. Yang kerasnya, yang keras. Oh iya, lambung masih sebunderan lambung ini. Cuma yang paling keras ini yang pintu masuk makanan masuk itu loh, yang pintu masuknya. Ini kan usus makanan sih ya, nanti datang ke sini itu. Ya bisa jadi namanya makan makanannya kurang sehat, akhirnya kan pintu masuknya kotor, bisa jadi. Itu kadang seperti itu. Pintu masuk itu kan kecil, cuma segini. Wadahnya besar. Nah, kalau pintu masuk ini jarang kena cairan-cairan, jarang minum air putih misalkan, jarang sayur-sayur daun-daunan, buah-buahan. Nanti sininya kan bisa ngerak. Misalkan makannya keripik terus snack terus misalkan, itu kan sininya kering, nanti jadi kerak-kerak itu loh. Nanti akhirnya pintunya jadi lubangnya semakin kecil karena banyak kerak-kerak kotoran itu. Nah, ini makanya kalau seperti itu kan nanti akhirnya ininya mengeras, nanti lambungnya keras. Tapi nanti ketika dibantu doa atau dibantu minum air doa dan lain-lain, ininya sudah plong lagi, itu kan ibaratnya plong, itu enak. Kayak kotoran telinga itu kan ya. Kadang saya juga heran kok, ini kotornya dari mana itu loh. Apa dari angin? Maksudnya apa ya? Coba dikorek-korek dapat gede misalkan, wah udah plong enak nemen. Maksudnya mau denger apa juga, ya plong lah enak. Tapi kalau masih banyak itu kan kayak agak budek sedikit, kayak keganggu itu misalkan. Yang seperti ini juga. Ini karena mengerasnya di bagian sini sih paling banyak. Makanya ini kan kayak agak keputih-putihan. Enggak yang abu-abu seperti ini. Terus ini usus besar, usus wadah ibaratnya. Kalau ini sih bagus. Wadah nya bagus ibaratnya. Berarti yang kurang bagus ini wadah makanan, lambung. Buah-buahan jarang nggak suka? Memang nggak suka ya. Oh iya. Padahal kalau suka mah sering belilah misalnya ya. Tapi dia nggak mau, saya yang makan. Oh paling pisang yang lumayan doyan pisang. Kayak semangka atau apa ya enggak? Ada jeruk, paya enggak ada. Betul, semangka enak. Semangka Apel tak dimakan. beli, ya Allah. Iya, nanti makan semangka ya. Ya, yang kuning apa yang merah enak. Iya. Semangka bagus, itu seratnya bagus sih. Semangka yang paling bagus yang kuning. Kuning Iya. Ya walaupun merah juga bagus juga sih. Tapi yang kuning lebih bagus. Malah bisa nggak kayak apa? Diabetes apa? Ini ya bisa apa ya? Radakus. Ini kelihatan loh putih-putih. Kayak ini gosok-gosokan nggak hilang. Ya ini juga terjadi, bukan penyakit baru. Artinya bisa jadi ini sejak berapa bulan yang lalu ada, kan bisa jadi. Artinya penyakit yang mendadak kan nggak ada. Misalkan ada pasien saya, Pak Ustadz saya kena penyakit kanker rahim. Kok saya tiba-tiba kanker rahim ya? Saya bilang nggak ada tiba-tiba. Penyakit itu ya ada datang berapa tahun tambah banyak, tambah sakit, tambah aduh itu baru nanti.
Artinya penyakit pun berproses gitu loh, ada proses. Maka sembuhnya juga ya proses lagi. Ibaratnya apa ya, kita memasukkan pasir ke dalam truk itu ya proses, diunjal baru nanti diturunkannya ya proses lagi kayak gitu loh Mas. Nah nanti selama proses itu mudah-mudahan si pasien bisa menjaga pola makan. Kalau pasiennya dewasa sih enak, Pak jenengan jangan minum es ya, oke enak. Tapi anak kecil kan angel kadang. Wong anak kecil kan walaupun lagi pilek, lagi umbelen, pengen es krim ibaratnya gitu kan. Dia nggak bisa mikir yang saya pilek ya, nanti saya nggak sembuh nggak bisa. Atau mungkin udah tau lah batuk makan snack terus misalkan, dilarang ya susah nggak bisa. Nalarnya belum ada ibaratnya. Akhirnya kan paling dirayu apalah gitu kan, dirayu apa paling kudune dirayu ibaratnya. Ya itu semua yang saya sampaikan adalah penyakitnya Rehan yang pada kepindah apa sedikit demi sedikit, bahwa terapi kelinci itu memindahkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuhnya pasien, baik itu penyakit yang disampaikan ataupun penyakit yang tidak disampaikan. Karena penyakit kalau disampaikan ya mungkin kita yang sehat aja mungkin ya sebetulnya mungkin ada apalah gitu kan, ada itu. Makanya sekalian semuanya saya pindahkan semuanya. Walaupun misalkan Mas Hadi bilangnya ini lambungnya yang kena, ya nanti pada akhirnya nggak cuma lambungnya aja kok, yang lain-lain saya bantu doa kok. Jantungnya tetap saya bantu, paru-parunya tetap, atau yang lain-lain juga tetap. Walaupun pada intinya sih ya yang Mas Hadi cerita, ya intinya sih ya dibersihkanlah anak saya supaya sistem organ tubuhnya baik kembali, bersih biar nggak sakit lagi kan, ya pada intinya sih gitu. Karena dokter pun hanya sekedar menduga-duga, ya kadang dokter kan gini, dokter ini bilangnya lambung, dokter ini bilangnya paru-paru, dokter ini bilangnya jantung, kadang kan gitu kan, beda kan. Makanya yaudah Mas Hadi, yang penting kita bareng-bareng doa, kita berdoa bersama-sama supaya disembuhkan dari penyakit apa aja wis lah. Pokoknya yang penting biar ininya bersih lah gitu. Ini sudah selesai, terus kelincinya mau dibawa pulang apa tidak? Barangkali mau dimasak. Ya nggak apa-apa, Ya. dagingnya nggak apa-apa, dagingnya bawa aja. Mesti barangkali